Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarlis, Tambuk D1 A1 18069. Saya dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Video ini saya akan membahas mengenai pengertian sistem upah, macam-macam sistem upah, faktor yang mempengaruhi besar kecilnya sistem upah, dan pengertian UMK, UMP, UMR, KHL, UMK. Berikut penjelasannya. Pertama, pengertian sistem upah. Tahukah Anda apakah pengertian sistem upah itu? Ya, sistem upah adalah kebijakan ataupun strategi yang menentukan kompensasi bayaran yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. 2. Macam-macam sistem upah. Sistem upah terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, sistem upah menurut waktu. Dalam sistem ini, upah dibayar berdasarkan lamanya sesuai mingguan ataupun bulanan. Yang kedua yaitu sistem upah borongan. Sistem upah borongan adalah sistem upah yang diberikan pada awal pekerjaan suatu hal sampai dengan hal tersebut selesai tanpa adanya penambahan upah jika ada penambahan pekerjaan. Yang ketiga yaitu sistem partnership. Sistem ini memberikan upah kepada pekerjanya berupa saham ataupun obligasi perusahaan. Yang keempat, sistem upah premi. Dalam sistem ini memungkinkan pekerja untuk mendapatkan upah khusus karena prestasi di luar kelaziman. Yang kelima, sistem upah berkala. Upah ditentukan dari tingkat kemajuan atau kemunduran hasil penjualan. Jika penjualan meningkat, maka upah pun akan meningkat, dan sebaliknya. Nah, itulah beberapa macam sistem upah yang umum digunakan di Indonesia untuk membayar jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja kepada suatu perusahaan. 3. Pembahasan yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi besar kecilnya upah. Faktor yang mempengaruhinya ada 7 aspek, yaitu yang pertama, faktor lamanya masa kerja, yang atas dasar pengalaman kerja atau experience, yang mempengaruhi perkembangan skill secara empirik atau autodidak. Yang kedua, faktor profesionalisme, keterampilan dan kecakapan serta kemahiran dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga, faktor tinggi rendahnya produktivitas atau besar kecilnya produk yang dihasilkan. Yang keempat yaitu faktor volume dan bukan pekerja serta besar kecilnya resiko pekerjaan. Yang kelima yaitu tinggi rendahnya jabatan dalam kurung terkait wewenang dan tanggung jawab seseorang pekerja. Yang ketujuh, aspek kepribadian terkait dengan tingkat kepercayaan dan kejujuran serta nilai-nilai kepribadian dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu aspek besar atau sedikitnya uji kompetensi dan sertifikasi yang dimiliki atau tinggi rendahnya pendidikan. Dari semua faktor tersebut, yang paling dominan dan sangat besar mempengaruhi terhadap tinggi rendahnya upah adalah sertifikasi, kompetensi, dan tingkat produktivitas pekerja atau buruh. Artinya, semakin banyak sertifikasi kompetensi yang dimiliki oleh seseorang pekerja yang dibarengi dengan semakin tingginya produktivitas yang akan dihasilkan, serta semakin aktifnya hasil kerja yang dilakukan, maka secara otomatis akan mempengaruhi besar gaji atau upah tersebut. Berikutnya pembahasan yang keempat yaitu pengertian UMK, UMR, KHL, UMK. Ya, yang kita akan bahas pertama yaitu pengertian UMK. UMK adalah upah minimum kota atau kabupaten yang biasanya diberikan kepada pekerja. Selanjutnya yaitu pengertian UMP. UMP itu sendiri adalah upah minimum provinsi yang merupakan upah minimum yang berlaku untuk satu provinsi. Selanjutnya UMR adalah upah minimum regional yang merupakan
satu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai atau karyawan di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Selanjutnya yaitu pengertian KL atau kebutuhan hidup layak, merupakan dasar penetapan upah minimum. KL diukur berdasarkan standar kebutuhan seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan. Jadi KHL UMK adalah upah minimum kota atau kabupaten yang diberikan kepada pekerja berdasarkan kebutuhan hidup layak yang diukur berdasarkan standar kebutuhan seseorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik selama sebulan. Nah, itulah penjelasannya, semoga dapat dipahami, dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.